ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur panjatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah masih memberikan kesempatan sehat kepada kita semua untuk menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah menyeru hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi di dalam Al-Quran ini apa kata takwa itu? Takwa itu seperti yang udah biasa kita tahu, takwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan ini mudah-mudahan kita semua mendapat gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah saumnya di paparinan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan ini. Dan di dalam hadis riwayat Abi Hurairah, sahru Ramadana sahru kataballahu alaikum siyamahu wasanantulakum qiyamahu paman somahu wa qomahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu umuhu. Sahru Ramadan, bulan Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maksudnya kepada kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siyamahu untuk melaksanakan ibadah saum itu. Wasanantu dan disunatkan lakum untuk kalian itu qiyamahu, di malam harinya itu melaksanakan qiyamul Ramadan yang kita biasa sebut taraweh ya Ibu. Jadi sekarang mah biasakanlah menyebutnya itu qiyamul Ramadan, yaitu melaksanakan di malam harinya. Paman soma, maka barang siapa yang melaksanakan saum waqomahu, masuk dan berdirinya itu imanan wahtisaban, maksudnya berdiri itu melaksanakan sholat qiyamul Ramadannya itu. Nah, imanan karena apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saumnya di siang hari dan melaksanakan qiyamul Ramadannya di malam hari. Wahtisaban dan mengharap ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Kharaja maka akan keluar min dunubihi, dosa-dosanya itu kayaumi waladathu umuhu, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Nah, mudah-mudahan kita melaksanakan saum ini, Ramadan ini, dan melaksanakan di malam harinya qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang keluar dosa-dosanya, dibersihin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya seperti bayi yang baru dikeluarkan oleh ibunya dari rahim ibunya. Kita harus optimis dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan ini. Mudah-mudahan di saum Ramadan ini kita bisa melaksanakan karena imanan wahtisaban itu. Dan yang keluar dosanya itu saumnya yang bagaimana? Saumnya itu jangan saumnya itu karena malu sama tetangga, malu sama anak, udah pada gede, masa kita orang tuanya gak bisa melaksanakan ibadah saum sama qiyamul Ramadannya.
dari sekarang ini Ibu, anak-anak 5 tahun juga udah pada tamat melaksanakan ibadah saum Ramadan itu. Jangan jadi kalau udah tua begini otomatis harus bisa lebih meningkatkan lagi. Jadi melaksanakan ibadah saum ini harus saum segala-galanya, dari mulut kita, pendengaran kita, mata kita harus ikut saum. Jangan hanya menahan lapar dan haus dahaga aja. Jadi kalau untuk menahan lapar, haus, dahaga itu anak-anak 5 tahun juga udah pada bisa. Nah, kita mah harus lebih tingkatkan. Jadi harus bisa saum segala-galanya. Dari pandangan kita, jangan terlalu fokus melihat di zaman sekarang ini itu ya banyak itu tuh gosip itu datang ke rumah-rumah kita sendiri, seperti melihat tontonan-tontonan yang tidak ada manfaatnya. Nah, kita udah tua gini malah sedikit-sedikit ada waktu luang baca Al-Quran, mau seayat, mau 10 ayat minimal, atau seain. Kalau masih ada waktu, tingkatkan 1 lembar. Insya Allah itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus bisa saum dari mulut kita, jangan banyak bergosip. Jangan orang lain jadi andai kata kita melaksanakan tadarusan Al-Quran, jadi harus saling memperhatikan bacaan orang lain. Ada yang salah, kita yang benerin. Jangan merencanakan sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu udah biasa ya, ini mau masak apa? Nah itu kita lah dikurangi yang itu. Jadi harus fokus kita mah mendalami bacaan-bacaan Al-Quran di dalam saum Ramadan ini jantan. Jadi di saum Ramadan ini kita melaksanakan sholat selagi dalam saum kita. Sodakoh, infak, itu dari saum kita. Jadi untuk menjaga segala rupanya, kata seperti tadi yang udah disampaikan oleh pimpinan PC Persistri, ketua PC kita, jadi saumnya yang bagaimana, yang akan menghapus dosa-dosa kita, terus yang akan meronjak ketakwaan kita, saumnya yang bagaimana. Ramadan ini bulan penataran, bulan pembakaran. Jadi dosa-dosa anu aralit, dosa-dosa yang kecil bisa dihapus dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya dosa-dosa yang besar harus dibakar dulu. Nah, saum Ramadan ini dosa-dosa yang besar dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saum Ramadan ini ditatar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan. Mudah-mudahan ke depannya yang 11 bulan itu harus ada peningkatan dari segi amal ibadah kita, infak sodakoh kita. Insya Allah di bulan Ramadan banyak proyek amal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutupi pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surgaku amal ibadah saum kita sama infak sodakoh kita. Nah gitu Ibu Jantan, mudah-mudahan mungkin dicukupkan sekian pemaparan. Saya ini mengambil dari surat Al-Baqarah 183 dan hadis riwayat Ahmad sareng Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah saumnya dengan imanan wahtisaban. Kita tutup dengan doa. Aqulu qauli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.